Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman rumahnya ini terdapat beberapa jenis tanaman hiasnya. Dan bagaimana juga sang pemilik menata tanaman hiasnya di situ menggunakan packingan dari rak besi, dan yang satunya itu menggunakan dari kayu, sehingga tampilan tanaman hiasnya itu menjadi makin rapi ya. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan lagi-lagi terbukti ya, ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka yang ada pada bagian halaman rumahnya ini terlihat sangat bersih sekali. Dan sang pemilik juga pinter ya untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya, karena secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah selatan. Jadi beberapa tanaman hiasnya ini ditaruh ataupun lebih difokuskan di sisi bagian barat ini, untuk menjaga pada bagian daunnya ini tidak terlalu terkena cahaya matahari ya. Dan tidak hanya tanaman-tanaman hias yang ditanam pada bagian halaman rumahnya, namun juga ada beberapa tanaman sayuran yang ditaruh pada bagian halaman rumah dan benar-benar memanfaatkan halaman rumah ini untuk menjadikan ataupun agar terlihat lebih asri. Meskipun dengan keadaan yang sederhana seperti ini ya. Dan langsung saja ya, saya bakalan melihat-lihat koleksi tanaman-tanaman hiasnya dan media tanam yang digunakan. Di sini saya bakalan memulainya dari tanaman hias ada Aglonema bigcroy. Di sini ada 4 pot dan pertumbuhannya juga terlihat cukup bagus ya. Di sini untuk penggunaan media tanamnya, di sini menggunakan media tanam tanah untuk jenis tanaman hias aglonemanya. Dan di sini saya menemukan ada batang yang sudah tua seperti ini ya. Ini ada batang yang sudah tua seperti ini, dan ini untuk pertumbuhannya ini sangat berbeda sekali dengan tanam aglonema yang bagian batangnya ini masih muda. Ini terlihat jelas sekali perbedaannya pada bagian tanam aglonema ini bigcroy yang batangnya sudah tua seperti ini terlihat sangat kurus sekali. Berbeda sekali dengan yang masih muda seperti ini ya. Ini terlihat sangat bagus. Namun yang memiliki batang yang sudah tua itu terlihat kurus dan daunnya juga terlihat kecil ya, terlihat lebih kecil. Ini alangkah baiknya ketika para sahabat Kembang Desa ataupun pencinta tanaman hias dimanapun memiliki koleksi tanaman hias khususnya untuk jenis aglonema ya, yang batangnya sudah terlihat seperti ini, yang batang tanamannya sudah terlihat seperti ini alangkah baiknya dilakukan peremajaan kembali agar pertumbuhan dari tanaman ini akan lebih bagus dibandingkan ketika tanaman ini Aglonema bigcroy ini batangnya ini akan dibiarkan seperti ini. Ini alangkah baiknya dilakukan segera ya tindakan, yaitu pemangkasan pada bagian tanaman ini, melakukan split yang kemudian ditanam kembali hingga penanamannya itu benar-benar sampai ke mata tunas ya, paling tidak segini. Dan yang pastinya dalam jangka waktu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan ini akan memulai memunculkan tunas-tunas baru pada setiap batang dari tanaman aglonema ini. Ini sayang sekali ya ketika akan dibiarkan seperti ini, maka yang ada pada bagian tanaman aglonema ini yang memiliki batang sudah tua seperti ini maka yang ada akan menjadi makin kurus. Dan kemudian di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias. Ada keladi tikus, kemudian juga ada army lokal, ada joker, ada Freda Hembley juga. Kemudian di sini ada Lansborton. Dan untuk media tanam yang digunakan juga sama ya, hanya menggunakan media tanam tanah
Namun memang di sini juga terlihat ya pada bagian medianya. Di sini sangat lembab sekali, cukup lembab. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik juga rajin untuk merawat tanaman hiasnya. Kemudian pada bagian rak sebelahnya di situ ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada Begonia violces, kemudian juga ada Aglonema circuit, ada Calathea ornata batik, juga ada tanaman hias Calathea white fusion. Juga ini ada yang sepunya ini putri salju ya, ini bagus banget. Kemudian pada bagian sisi bawahnya di sini ada Aglonema butterfly, kemudian juga ada Snow White, ada Wijaya kusuma yang kepiting. Dan di sini yang membuat saya kagum ya, bukan hanya tanaman hiasnya, namun sebenarnya keadaannya benar-benar sangat bersih sekali di sini. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada Calathea meranti Bali ya. Di sini keadaannya sangat subur sekali. Dan ini juga sepertinya sudah terlihat sekali penuh sesak, tunas-tunas baru yang menjadikan pada bagian daunnya ini seperti ini ya. Ini dampak dari tanaman hias Calathea. Ketika pada bagian satu pot ini sudah berlebihan seperti ini, sudah banyak sekali tunas-tunas yang baru seperti ini. Ini biasanya pada bagian daunnya banyak yang mulai kecoklatan seperti ini. Selain memang matahari yang menjadikan pada daun dari tanaman hias Calathea ini seperti ini ya, namun juga ketika memang dalam satu pot ini ukurannya sudah begitu rimbun dan banyak seperti ini juga berakibat menjadikan tanaman Calathea ini ya, daunnya ini seperti ini. Ini sangat sayang sekali ya, padahal ketika mau dibudidayakan ini akan menjadi tanaman yang sangat banyak sekali. Kemudian juga di sini ada tanaman hias Peperomia watermelon. Dan di sini juga pertumbuhannya cukup bagus ya, Nah, ini merupakan tanaman hias Peperomia yang ini berada di bagian paling tepi ya, Ini keadaan daunnya seperti ini. Ini memang terbiasa ya untuk jenis tanaman hias Peperomia, meskipun suka dengan area yang teduh ataupun media juga yang lembab ya. Namun ketika terlalu banyak terkena air hujan maka keadaannya juga seperti ini ya, mulai membusuk seperti ini. Ini alangkah baiknya untuk penempatannya berada di teras yang cukup dalam ya, untuk menjaga warna daunnya agar tetap segar juga sebenarnya. Dan kemudian pemangkasan pada bagian bunga Peperomia ini juga sangat penting ya, karena bunga pada tanaman hias Peperomia ini merupakan penghambat dari tumbuhnya daun-daun baru. Dan untuk penataannya juga simpel sekali ya, hanya ditata pada bagian pinggirnya. Namun dengan banyaknya tanaman hias, ini menjadikan tampilannya ini benar-benar asri rumahnya. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema butterfly, kemudian juga ada Snow White, cantik-cantik banget. Dan itu merupakan koleksi tanaman hias yang berada di depan rumah. Di sini juga ada tanaman hias, ada janda bolong. Ini jenisnya Acuminata, karena memiliki lubang-lubang daun ini yang agak berantakan ya dibandingkan dengan yang Adansonii. Dan untuk daunnya juga lebih tebal. Kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada Aglonema Cosin, kemudian juga ada lipstick, kemudian juga ada Lady Valentine. Nah, di sini terlihat sekali ya untuk jenis tanaman hias Aglonema seperti lipstick ataupun LV ini memiliki batang yang benar-benar sudah tua seperti ini. Dan memang dampak dari tanaman hias Aglonema ketika batang tanaman itu sudah terlalu tua, yang ada maka tampilannya akan seperti ini ya, akan menjadi kurus. Ini benar-benar harus diperhatikan ketika memiliki tanaman Aglonema yang
benar-benar sudah tua seperti ini dan sudah mulai banyak muncul mata tunas seperti ini ya, ini benar-benar alangkah baiknya dipangkas untuk menjadikan tanaman aglonema tersebut menjadi tanaman yang lebih bagus lagi ya, lebih subur lagi. Ini sangat sayang sekali ya. Kemudian di sini juga ada legasi. Kemudian juga ada pilea. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.